Kalau berharap supaya berdoa, saya mungkin dari sudut pengalaman, sudut karir, jenjang akademik mungkin ya. Ya tanya ke Pak Dodi nanti. Dia yang memasang itu kan ya. Tanya kepada orang yang menurut saya nggak ada ya. Hai, lagi rame nih Bapak Profesor yang katanya kalau dulu hebohnya merupakan mantan dari almarhum Mbak Panes, dan sekarang beliau menyangkal katanya beliau hanya guru spiritual atau kakak angkat, dan beliau menyatakan bahwasannya beliau adalah seorang kakak dan prinsipnya menasihati. Dan halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nama Profesor Bambang kembali mengguncang publik lantaran dia kembali muncul saat Dodi melakukan banding. Ya, nama Profesor Bambang ini memang viral saat fotonya tiba-tiba muncul di acara 40 hari dari Vanessa yang diadakan oleh Milano Lubis. Di situ dikabarkan Prof Bambang ini adalah mantan dari Vanessa Angel. Dan kemarin Dodi bikin heboh dengan menyandingkan foto Profesor Bambang dengan Galaskai Ardiansah. Netizen pun geram dengan Dodi karena menganggap Dodi sedang memicu kemarahan publik dengan mengait-ngaitkan Gala dengan Profesor Bambang. Ada yang menganggap bahwa ini kesengajaan Dodi karena meragukan Bibi adalah ayah kandung dari Vanessa. Karena itulah Dodi memaksakan sampai saat ini untuk melakukan tes DNA. Kalau berharap supaya berdoa, saya mungkin dari sudut pengalaman, sudut karir, jenjang akademik mungkin ya. Ya tanya ke Pak Dodi nanti. Dia yang memasang itu kan ya. Tanya kepada orang yang menurut saya nggak ada ya. Dana-dana dan sebagainya, ada foto-foto, ada bukti-bukti transfer juga. Dan kalau dari bukti transfer itu yang diinvestasikan untuk asuransi itu bagian sangat kecil deh, gitu ya. Itu ada beberapa temannya Vanessa juga yang tahu, gitu. Receh ya? Iya, saya nggak bilang receh lah, nanti kalau tersinggung nanti ada ya kan ya. Hal ini juga memicu reaksi seorang selebgram yang sekilas mirip Ashanty, tetapi memang lebih cantik Ashanty sih. Cuma wajahnya glowing dan hidungnya yang sepertinya agak mirip. Dari sisi bibirnya juga mirip kalau mingkem, tapi giginya yang agak nggak mirip. Selebgram ini mengomentari gelar profesor yang disandang oleh Profesor Bambang. Seharusnya orang bergelar profesor itu punya intelektualitas yang tinggi menurut ibu ini. Jadi, apakah pantas seorang profesor berkata seperti itu dan membela Dodi Sudrajat? Hai, lagi rame nih Bapak Profesor yang katanya kalau dulu hebohnya merupakan mantan dari almarhum Mbak Panes, dan sekarang beliau menyangkal katanya beliau hanya guru spiritual atau kakak angkat, dan beliau menyatakan bahwasannya beliau adalah seorang kakak dan prinsipnya menasihati. Dan mungkin juga dengan gelar Bapak yang profesor, saya yakin orangnya memiliki gelar profesor itu punya intelektual yang tinggi, serta dia punya kemampuan di sesuatu bidang ya, sehingga dianugerahi dengan gelar profesor. Itu bukan hal pencapaian yang gampang ya, tentu punya sesuatu yang bisa membanggakan, yang kemudian dapat penghargaan gelar profesor ya. Nah, di sini saya tidak membahas profesor Bapak, hanya saja saya hanya begini Pak. Saran saya mohon dinasihatin untuk ayanda dari almarhum, bahwasanya sekarang ini yang paling utama adalah bagaimana caranya membesarkan dan mengasuh secara bersama anak kecil yang telah menjadi yatim piatu.
bukan dengan berbagai usaha untuk naik banding, untuk melaporkan besan. Pak, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Ketika anak kecil tadi dewasa, tentu dia akan melihat dan menyaksikan betapa sesuatu drama yang sangat panjang terjadi ketika dia kehilangan kedua orang tuanya. Saya tidak menggurui atau apa ya Pak. Saran saya, alangkah bijaksananya Bapak sebagai guru spiritual, orang yang dituahkan mungkin, orang yang dianggap suaranya atau nasihatnya. Satu nasihat yang bijak ya Pak, stoplah untuk Bayanda almarhum, untuk membuat drama yang panjang sekali. Fokus saja kepada satu anak kecil. Bagaimana caranya agar anak itu bisa tumbuh sehat, bisa tumbuh cerdas, bisa membanggakan kedua orang tuanya yang telah almarhum dan almarhumah. Dan bisa menjadi seorang anak pemberani, anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang kuat. Tahu orang saya yang bayar, saya bilang gitu kan. Nah, jadi pihak asuransi telah mencairkan sekitar awal Januari, persis saya sedang di opname pada saat itu. Terus saya tanya sama Pak Dodi, ini nanti jadi fitnah, jangan gara-gara uang receh nanti jadi fitnah. Saya sampaikan terus terang seperti itu. Mending begini, buku tabungannya sama ATM-nya taruh di kantor lawyer saja, ya, bukan di saya sebenarnya. Nih saya luruskan juga Pak Dodi, itu di kantor lawyer kita, di kantor kita. Jadi beserta data-data Vanessa yang lain. Di situ ada buku bank juga yang lain, ada macam-macam lah yang saya nggak mungkin sebutkan di publik, nanti katanya menyebut-nyebut yang sesuatu yang nggak pantas lah di buku. Tapi ada beberapa catatan-catatan, buku diari, ada BPKB juga ada satu, ya itu ya. Tapi itu tidak atas nama Vanessa, tapi itu milik Vanessa, gitu, pada yang mesti kita rawat dengan bagus. Kemudian kenapa itu saya taruh di kantor? Karena uang itu dalam diskusi kami pada saat 40 hari dulu, itu ada keluarga besar almarhum istrinya Pak Dodi, keluarga besar almarhum mamanya Vanessa, terus keluarga besar Pak Dodi. Jadi saya bilang uang ini saya enggak buruk sangka dan tidak seuzon kepada Pak Dodi, saya bilang. Tapi kalau dipegang Pak Dodi supaya lebih amanah, sebaiknya dibuat dua nama, yaitu keluarga besar almarhum mamanya Vanessa dan Pak Dodi. Siapa yang mewakilin terserah, kan gitu. Nah pada saat itu terus kita akhirnya menunjuk tantenya. Tantenya sakit, belum sehat-sehat sampai kemarin bulan Ramadan. Saya tanya, ya udah habis lebaran nanti ngumpul semua, kita buat dalam akun yang baru berbentuk deposito. Nanti kita harundingkan beserta penasihat hukum yang lain. Apakah ini nanti rencana memang dibagi dua, Pak Dodi setengah, untuk anaknya Vanessa setengah. Nah seperti itu nanti berdasarkan rundingan. Tapi yang jelas saya sampaikan, kalau yang bayar itu memang saya, karena pada saat itu saya mendampingi Vanessa di Surabaya.